keluarganya, dan meski harus mati, ia sama sekali tidak akan menyesal. Arena pertarungan berpindah ke puncak pegunungan tertinggi dan berbeda dengan aturan sebelumnya. Kali ini Tang Shen dibebaskan untuk mengeluarkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Keberanian Tang Shen dianggap sebuah kesalahan fatal bagi para murid lain karena sendirian menantang kelima tetua sekte sekaligus sudah jelas sama saja dengan bunuh diri. Sebelum pertarungan dimulai, Tang Shen mengatakan kalau ia bisa memenangkan pertarungan ini, maka ia berharap para tetua dan para anggota sekte yang lain bisa menerima penjelasan dari ayahnya mengenai kejadian di masa lalu. Permintaan segalanya. Ia pun berjanji jika Tang Shen sanggup memenangkan pertarungan, maka ia akan menarik kembali seluruh perkataan sebelumnya. Namun sebaliknya, jika Tang Shen kalah, maka Tang Shen harus menerima hukuman yang sepadan dengan perbuatannya pada hari ini. Kelima tetua yang bergelar Feng Hao Doluo pun mulai memperlihatkan cincin rohnya. Tang Shou yang berusaha mereda pun juga sia-sia karena hal ini berkaitan dengan kehormatan dari ketua sekte sebelumnya. Omong-omong, kelima Feng Hao Doluo ini pasti jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan para Feng Hao Doluo yang dibawa oleh Bibi Dong dulu di insiden hutan pertarungan bintang. Namun hal itu tidak membuat Tang Shen gentar sedikit pun, karena hanya dengan cara ini ia bisa membersihkan nama ayahnya dan mengakhiri kebencian internal di dalam sekte Hao Tian, serta menyatukan seluruh anggota sekte agar sekte Hao Tian bisa kembali berjaya. Dalam pertarungan ini, Tang Shen berencana untuk tidak membiarkan para tetua sekte bertindak lebih dulu agar ia bisa mengendalikan jalannya pertarungan. Untuk itu, ia merilis teknik roh ke-8-nya, yaitu penghancuran cermin iblis biru perak. Sayangnya serangannya tersebut gagal mencapai target, dan parahnya lagi kelima tetua sekte berhasil merilis teknik gabungan yang bernama 5 formasi Hao Tian dengan Tang Shen sebagai pusatnya. Tekanan yang sangat kuat langsung dapat Tang Shen rasakan. Sebuah teknik gabungan untuk menguji target agar lebih leluasa dalam melancarkan serangan-serangan berikutnya. Serangan gabungan pertama mereka rilis yang bernama Hantaman Langit dan Bumi. Sebuah perwujudan dari Palu Hao Tian muncul dari atas langit dan siap untuk menghancurkan Tang Shen. Dan Tang Shen pun berusaha menahannya menggunakan Palu Hao Tian miliknya. Xin kemudian beralih memperlihatkan Xian Renshui yang masih melanjutkan ujian malaikat tahap ke-8. Sebuah ujian yang mengharuskannya untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengadili suatu perkara. Kalau sebelumnya ia telah mengadili seorang preman bernama Bule yang dianggap perkara remeh, kali ini portal membawanya menuju kamarnya di Istana Kekaisaran Tiando, dulu saat dirinya masih melaksanakan misi penyamaran menjadi putra mahkota. Salah seorang mata-matanya masuk untuk menyampaikan informasi mengenai Kaisar Tiando yang sedang membahas soal pengangkatan putra mahkota yang baru bersama para pejabat penting. Sebagian besar memilih pangeran kedua karena dinilai berbakat dan memiliki dengan sangat baik. Dan Renshui yang tengah menyamar menjadi pangeran pertama memberikan perintah kepada mata-matanya tersebut untuk segera membunuh pangeran kedua agar ia bisa mengambil posisi sebagai putra mahkota. Sementara itu, pertarungan Tang Shen melawan kelima tetua sekte masih berlangsung. Kelimanya dibuat sangat terkejut setelah melihat Tang Shen yang masih sanggup bertahan setelah menerima serangan gabungan sekuat itu. Untung saja Palu Hao Tian sudah menyerap cincin roh ratusan ribu tahun dari Erming. Dalam analisisnya, ia melihat kalau kelima tetua membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mempersiapkan serangan berikutnya, sehingga inilah kesempatan terbaik untuk dirinya bisa melancarkan serangan balasan dan membalikan keadaan. Untuk itu ia merilis variasi dari skill roh ke-8 yang ia sebut pancaran iblis harimau paus biru perak untuk